Allah itu tidak akan pernah terhijab. Dengan apa Allah nampakkan? Min sifatihi, dengan sifatnya, wa asma'ihi, dan dengan nama-namanya. Nama Allah Bapak Ibu itu 3000 asma Allah di alam ini. 3000. 1000 asma Allah yang ada di kitab Taurat. 1000 asma Allah yang tersimpan di dalam kitab Injil. 1000 asma Allah Taurat, 1000 di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Zabur Allah simpan 1000 asma Allah. Pira jarin? 2000 asma. 900 asma Allah yang tersimpan di dalam kitab Injil. 900. Dalam Taurat 1000, dalam Zabur 1000, dalam Injil 900. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah simpan hanya 99 asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap DKM Masjid Al-Istiqomah beserta para jamaah musyayyi'in musyayyi'at hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali atas nikmat dari Allah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, di dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan berkat solawat yang kita sampaikan kepada beliau, kita semua mendapatkan syafaatul uzmah nanti pada hari kemudian. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada tiang pelungguh sami, dan inilah nikmat yang termahal dari Allah, yaitu dikala Allah kasih kita nikmat sehat diiringi dengan nikmat afiat. Mana nikmat afiat itu adalah satu nikmat dikala Allah anugerahkan kepada kita kebaikan, tapi mampu kita manfaatkan kebaikan itu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala pada kalam hikmah yang ke-17. Dari kalam hikmah yang ke-16 sampai kepada kalam hikmah yang ke-24 itu dengan kalimat-kalimat yang agak mirip dan maknanya juga agak mirip, tapi disinilah beliau menentukan bahwa sifat-sifat Allah itu tidaklah sama dengan apa yang ada pada diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Beliau berkata pada kalam hikmah yang ke-17, Bismillahirrahmanirrahim, kaifa yatasawwaru ay yuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu akan terhijab daripada kalian, sementara dialah Allah alladzi zahara fi kulli syai', dialah Allah itu yang nampak dalam segala macam bentuk sesuatu. Kita katakan secara zahir Allah itu gaib daripada diri kita, namun sesungguhnya
gaibnya Allah dalam diri kita menunjukkan kebesarannya Allah yang tidak akan pernah sama dengan selain daripada Dia. Maka setiap yang tidak ada itu pasti ada sesuatu yang ada di dalamnya. Kenapa kita katakan tidak ada? Karena pasti ada sesuatu yang tidak ada pada objek tersebut. Berarti dikala tidak ada sesuatu yang nampak pada objek tersebut, ada sesuatu yang tersembunyi. Namun tersembunyinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada batin orang-orang yang gersang, yang jauh dari Allah, akan tetapi Allah tidak pernah menggaibkan dirinya pada orang-orang yang dekat kepadanya. Bagaimana cara kita menzohirkan kebesaran Allah itu pada diri kita? Maka dengan kita menghidupkan koneksi dalam kolbu kita, menghidupkan koneksi dalam hati kita. Dengan apa kita hidupkan koneksi hati kita? Yaitu dengan zikrullah, tidak ada yang lain. Dengan zikrullah. Makanya kan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengajarkan sebelum orang itu berzikir kepada Allah, karena zikir itu kan kita ngadep nih. Ibarat yang pelonggo sami ingin berjumpa dengan salah seorang pejabat kita, maka kita akan sampaikan kepada ajudan atau orang dekatnya bahwa kita ingin menghadap mereka. Menghadap. Nah sekarang kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa tidak pernah ada kalimat menghadap kepada Allah? Kenapa tidak pernah ada kalimat bahwa saya akan menuju kepada Allah? Makanya diajarkan oleh Imam Ibnu Hajar, maka untuk menyambung penghadapan seorang hamba kepada Allah, maka diajarkan ada 3 salam yang kita sampaikan kepada Allah. Dengan 3 salam ini akan menyampaikan apa yang akan kita hadapkan kepada Allah. Yang pertama, salam kepada Rasulullah. Yang kedua, salam kepada yang terakhir yang akan memimpin alam ini, Al-Mahdi, Khalifatullah. Dan yang ketiga, salamnya kita kepada Nabi Khidir Ibnu Malkan Balian Abul Abbas. Makanya kan Imam Ibnu Hajar mengajarkan, dikala beliau akan memulai zikirnya, maka dihadapkan kolbunya kepada Allah, namun dia lembutkan kolbunya untuk dia sampaikan salam ini kepada 3 makhluk yang terdekat dengan Allah. Yang pertama Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Maka di situ kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi al-mahdi khalifatullah. Kedua, salam kepada al-mahdi. Yang ketiga, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi Khidir Ibnu Malkan Balian Abul Abbas. Menyampaikan salam kita kepada Nabiullah Khidir alaihis salam.
Ibnu Mulkan Balian Abul Abbas. Jadi kepada ketiga makhluk yang dikhususkan oleh para aulia, yang dikhususkan bahwa mereka adalah yang terbaik dari yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita menyampaikan salam kepada Allah untuk mengkoneksikan kolbu kita dengan Allah, maka terbuka hijab dalam hati kita. Buktikan Bapak Ibu, nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa kita rasakan dikala ini kolbu sudah terkoneksi dengan Allah. Ibarat HP, kalau koneksi internet belum kita hidupkan, susah untuk terbuka jaringan medsos. Tapi kalau koneksi internetnya diaktifkan, maka dia nyambungnya langsung ke Allah. Nyambungnya ke Allah. Baru disitulah hakikat daripada ubudiyah seorang hamba. Makanya disebutkan, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un. Bagaimana mungkin Allah itu akan terhalang dengan segala sesuatu, sementara dialah Allah alladzi dhahara fi kulli syai'. Allah itulah yang maha menampakkan dirinya dalam segala sesuatu. Wa qala, dan dikatakan pada nasihat yang ke-18, kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladzi dhahara fi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu akan terhijab dengan segala sesuatu, sementara Allah itu nampak jelas dalam setiap sesuatu. Artinya apa? Idza huwal mutajalli fiha bimuhasini sifatihi wa asma'ihi, yaitu Allah menampakkan dirinya melalui tajallinya. Huwal mutajalli fiha, Allah itu mentajallikan dirinya, menampakkan dirinya bimahasini sifatihi, yaitu dengan kebaikan-kebaikan sifatnya. Sifat Allah ini Bapak Ibu, sifat Allah ini kita rasakan sifatnya, namun kita tidak bisa melihat bentuknya. Contoh, garam. Berembe rasan garam asin apa pahit? Asin, urung na pahit jari na. Asin. Zatnya garam itu berwarna putih. Kemudian sifat garam itu rasanya asin. Berembe ruan asin. Ibu, Bapak, wah deng kita ruan asin. Hijau apa kuning? Bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat bagaimana sifat daripada asin itu. Ini Allah nih, Allah nampakkan dirinya melalui zatnya yang sangat banyak. Makanya kan kata Allah dalam Al-Quran, innalladzina amanu innalladzina amanu idza tuli, tanda orang-orang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, innalladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila dia mengingat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau disebutkan nama Allah, ada khasyah dalam dirinya,
merinding dia, ada ketakutan dalam kolbunya. Pokok dikala dia menyebut Allah, Allah, Allah. Kalau dikala kita disebutkan nama Allah, dikala kita mengingat Allah, ada bergetar rasa di hati kita, berarti kita beriman. Lagu lamun meskipun 1000 orang yang berzikir di depan kita, tapi kalau orang yang imannya masih gersang, sedikit pun tidak tergerak hatinya untuk dekat kepada Allah. Pada mara kita ngaji Bapak Ibu, buat satu majelis ilmu, mbembele mande pedateng tuan guru A, tuan guru B, tuan guru C, pengajiannya hebat-hebat. Tapi kalau memang batin manusia itu gersang, sedikit pun tidak akan ada pengaruh dalam kolbunya siapapun yang menyampaikan kebaikan kepada diri mereka. Tapi kalau tiang pelunggu sami termasuk orang-orang yang hatinya diberikan nur oleh Allah, maka insya Allah dari manapun datangnya kebaikan itu, selalu kita merasa senang dengan kebaikan. Bahkan dikala kita tidak ikut berbuat baik, kita bahagia mendengar kebaikan-kebaikan dari orang lain. Tapi kalau orang yang buta hatinya, apalagi yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum, apalagi orang-orang yang mati hatinya. Munwah mati hatin manusia, julun hidung tahu dengan megawe kebagusan, sedikit pun tidak tergerak hatinya. Justru sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, kuda tahu dengan kawan pelai jok kuda. Dengan sebab apa? Kolbunya yang bermasalah. Makanya Bapak Ibu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum. Yang kedua tandanya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada diri mereka, bertambah keimanannya. Ayat itu ada dua kata ulama tasawuf. Ada ayat-ayat Allah yang sifatnya tertulis, yaitu Al-Quran. Yang kedua ada ayat-ayat Allah yang sifatnya nampak, inilah alam. Makanya orang-orang yang tak ahli-ahli sufi, dia melihat alam ini sebagaimana dia melihat Allah. Dia melihat langit, dengan ketinggian langit itu, yang dia lihat adalah Allah, kebesaran Allah yang menciptakan langit itu. Dikala mereka melihat merasakan angin sepoi-sepoi yang datang, dikala hatinya sedang gersang, maka mereka melihat Allah yang menjadikan angin itu hingga angin itu bisa berhembus sedemikian enaknya. Hidup ini adalah ayat-ayat Allah. Jadi ndek nak sekadar dengan baca Al-Quran maka bertambah keimanannya, tidak. Tapi dikala dia melihat orang lain mendapat musibah, bertambah keimanannya. Dikala dia melihat orang lain mendapat nikmat, bertambah keimanannya. Dikala dia melihat orang lain berbuat kebaikan, bertambah keimanannya. Apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada dirinya adalah jalan untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lihat ini mengingatkan dia dengan Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Asmaul Firajarin 2999, Taurat 1000, Zabur 1000, Injil 900, Al-Quran 99, yaitu Asmaul Husna. Sementara mana yang satu
adalah asma Allah yang tidak ada dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Zabur, tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Al-Quran. Di mana adanya? Adanya pada diri Allah itu sendiri, yang disimpan oleh Allah, nama yang satu, hakikat yang kita sembah, hakikat yang kita puji, hakikat yang kita puja, adanya hanya pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi rahasia Allah dalam alam ini. Mana asma itu? Yaitu asma'nya Allah dikala Allah sebelum ada orang yang menyembah kepadanya. Sebelum Allah menjadikan alam, sebelum Allah menjadikan manusia, sebelum Allah menjadikan langit, sebelum Allah menjadikan bumi, sebelum Allah menjadikan semua yang ada, tidak ada orang yang tahu asma itu kecuali Allah. Itulah nama Allah sebelum Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, yaitu sebelum Allah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, sementara kita tahu Tuhan kita itu namanya Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Dari mana kita tahu? Al-Qur'an. Saya jambah ada ite Tuhan teniki Allah harana. Hah? Ya Allah. Arak dengan begituan pada niki. Tuhan. Bila manta tahu Allah Ta'ala no aran Tuhan teno namanya Allah. Siapa yang ngasih tahu kita? Ya Allah yang ngasih tahu kita dalam Al-Quran. Mana? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Kata Allah. Di situ Allah menyebut namanya. Di situ Allah menzohirkan asma'nya. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang kalian sembah kecuali aku. Kata, disinilah Allah mengakui sifat ketuhanannya. Makanya zikir kita la ilaha illallah. Dari mana zikir la ilaha illallah? Allah yang ngajar kita. La ilaha illa ana. Lagon deta kanggo ita kena la ilaha illa ana. Allah nyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan yang kamu sembah itu kecuali saya, kata Allah. Makanya kita mengucap la ilaha illallah. Tuhan kita mengatakan la ilaha illa ana, langsung kita sambut la ilaha illallah. Dizohirkan oleh Allah. Kapan Allah zohirkan asma'nya? Dikala Allah menyatakan sifat ketuhanannya. Nah, dikala Allah menyatakan sifat ketuhanannya, maka tugas kita sebagai hamba ini apa? Lantas ketika Allah mengakui dirinya sebagai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa kata Allah? Fa'budni wa anqimis salata li dzikri. Di sini nampak jelas nih. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Siapa yang suruh kita nyembah? Allah. Ia dalil kita menyembah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Dengan apa kita menyembah Allah yang terbaik? Wa aqimis salata li dzikri, maka dirikanlah salatmu untuk mengingat
kepadaku, kata Allah. Berarti zikir yang terbaik, zikir yang terhebat, zikir yang terlengkap adalah solat. Karena dengan solat kita mengingat Allah. Kenapa? Karena dalam satu paket ibadah solat nike tidak ada satu gerakan yang tidak menyebut nama Allah. Coba. Beda kalau kita di luar sholat. Makin lamun tenggerwit kadi endek menyebut Allah meskipun kita dalam kategori zikir. Tapi kalau sholat bergerak sedikit, Allahu Akbar. Bergerak sedikit, Allahu Akbar. Bergerak sedikit, Allahu Akbar. Dan doa dalam setiap gerakan itu berbeda. Coba. Mana ada zikir sehebat sholat? Belum ada. Makanya Allah sebut langsung dalam Al-Quran, maka dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Berarti bagaimanapun alimnya seseorang, tinggi ilmunya seseorang, baik perangainya seseorang, tidak ada alasan untuk mereka meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Yo Pak, ya sakit niki Pak. Masih hidup? Masih. Oh, ti makna sakit, lamun masih hidup wajib ya seteruk niki Bapak, ndek na tahu ngeruit. Masih hidup? Masih. Wajib dia sholat. Nabi Malik. Wabih si ulet tawak niki Bapak. Sakit dia, habis badannya dengan ulet-ulet doang. Lagu masih hidup, masih wajib dia sholat. Apalagi lamun sekadar lalu mancing. Ini kadang harap dengan mancing si repot mancing deh sembahyang. Ya Allah, wah morot tuh nih. Lagu si kelebat, oh nani julu, burung mau, burung sembahyang. La ilaha illallah. Nih kita nih, subhanallah. Nah terus wandena tahu kembe-kembe niki. Bergerak enggak bisa. Tapi masih dia hidup. Masih wajib dia sholat. Ndek nara alasan dia sembahyang. Terus Bapak, lamun wandena tahu kembe-kembe, masih tahu berembok, masih dengan napas dia harus sholat. Lamun ate wahde nara, napas wahde nara, nah kadang iya tersolata. Jadi makanya Bapak Ibu, sampai-sampai Allah berfirman kepada kita, wa aqimis sholata lidzikri. Jadi Allah mengenalkan dirinya itu dengan asma'nya. Coba lihat Asmaul Husna. Kalau kita kaji Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari, Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. Berbeda sifatnya 99 yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang hafal Asmaul Husna itu pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah disebutkan, jadi Allah Ta'ala itu menampakkan dirinya, menampakkan diri itu, mentajallikan dirinya dengan apa? Sifatnya dan asma'nya. Nih sifat Allah nih yang kita rasakan Bapak Ibu. Ya Allah, lamun terpikir-pikir nggih, keluwe ibadah teh jari manusia masih ndek man bau membayar nikmat Allah yang sudah kita terima. Ini nikmat napas saja. Coba ibu-ibu masuk ke rumah sakit, lihat ada orang yang sedang ditutup hidungnya, dimasukkan selang ke hidungnya.
ada tabung oksigen pasti di sampingnya. Betapa mahalnya harga oksigen. Itu pun meskipun oksigen masih ada, tidak menjamin untuk dia bisa sehat. Makanya nikmat Allah nih, subhanallah. Alhamdulillah. Andaikan lamun dek man terkabul doa-doa te Bapak Ibu si Allah Ta'ala, cukup nikmat Allah siarak lek dalam awak teniki doang sudah betapa mahalnya. Belum nikmat mata. Ini mata diberikan kita oleh Allah mahal. Sekali dengan operasi mungkin setoek doang 3 juta biaya. Kiri kanan 6 juta. Dek man biaya kontrol. Coba dende sakit mata yang berat-berat Bapak Ibu. Kenjekan tersakit penenteng te doang, sakit mata biasa. Terus waktu nderuku sujud berembidapan. Nyeke de sujud mun. Nyeke te sakit mata. Sakit ndek. Mara idap pentong idap nani. Ya Allah, ke negeri idap penenteng te niki. Ya Allah, Bapak Ibu. Terus berdaitkan cabatur ndek tersemel. Baru satu nikmat yang dikurangi oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, dalam surah Ar-Rahman sekian puluh kali Allah ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat simbe malik tahu tandek tahu syukur, kata Allah. Nikmat yang mana yang akan kita dustakan lagi? Belum nikmat-nikmat yang lain, nikmat napas, nikmat jantung, nikmat aliran darah ini. Andaikan kalaupun Allah memisahkan dirinya dari kita, andaikan Allah pisahkan dirinya dari kita punya badan 1 jam saja, mata tidak akan mampu melihat apa-apa, telinga takkan bisa mendengar apa-apa, hidung takkan bisa ada pernapasan. 1 jam saja Allah pisah dengan kita, darah takkan mengalir, urat nadi takkan berdenyut, jantung takkan berdetak, mata takkan melihat, telinga takkan mendengar, hidung takkan bisa bernapas. 1 jam doang masih tetap hidup. Masihkah kita bisa hidup? Tidak. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan tiada upaya melainkan Allah yang maha kuasa. Coba Bapak Ibu, di mana sih kehebatan yang kita punya? Kalau Allah udah pisahkan dirinya dengan kita, sudah tidak ada apa-apa. Tapi kita yang banyak memisahkan diri kita dengan Allah, Allah itu menampakkan sifat dan asma-Nya
melalui dua bagian. Yang pertama kepada orang-orang yang ahli syuhud. Mana orang-orang yang ahli syuhud ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan ibadahnya dia mampu menyaksikan kebesaran Allah dalam setiap apa yang mereka lihat dan mereka nikmati. Ini namanya ahli syuhud. Kalau bahasa kita, orang-orang yang mampu merasakan kedekatan dengan Allah. Orang yang dibimbing nuraninya oleh Allah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi ahli syuhud, yaitu Allah nampakkan sifat dan asma'nya itu bimahasini sifatihi wa asma'ihi, itu dengan sebaik-baik sifat-sifatnya dan asma-asma'nya. Artinya bagaimana orang-orang yang ahli syuhud dinampakkan sifat dan kenikmatannya oleh Allah pada diri mereka, mereka yang belajar untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Makanya Nabi mengajarkan takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Ini orang-orang ahlu syuhud ini dia belajar berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Bagaimana akhlaknya Allah? Dia pemaaf, lembut sifatnya, dan pemurah dia, dan tidak membedakan orang lain. Apakah dia dipilih, apa tidak, baik, apa tidak sama mereka. Dia nggak peduli. Yang penting dia mengerjakan kebaikan. Ini ahli syuhud. Bahkan dengan orang yang benci kepadanya, mereka memberi hadiah kepada orang yang membencinya. Baun deh ita maranigi. Ibu, bu, hei, bu, kira-kira baun deh pelunggu memberikan hadiah kepada orang yang membenci pelunggu. Baun deh, oh, baun deh pelunggu berbeng hadiah jok dengan sak milik semaman deh. Lamun bau maraniki, oh ahlu syuhud dah pelunggu. Makanya kata Nabi, salasun mangkunna fihi hasabahullahu hisaba yasira. Ada 3 sifat, apabila orang itu mampu mengerjakan sifat ini, mereka itu manusia terbaik dan dijamin amalnya baik di mata Allah. Mana? Tu'ti man haramak, berikan hadiah kepada orang yang membencimu, orang yang menzolimi kita. Dengan sindik demen jok kita, beng ya hadiah. Seperti Rasul kan, Rasulullah dilempar, bahkan diludahi. Dikala orang yang meludahi Rasulullah tidak muncul selama 3 hari, Rasulullah bertanya, mana orang yang sering memberikanku hadiah, kata Nabi. Tidak ada ya Rasul, kata Ali, sedang sakit dia. Apa kata Nabi? Pulang Rasul ke rumahnya Aisyah, ada enggak makanan, ada enggak minuman, ada enggak korma? Untuk apa ya Rasul? Aku berikan hadiah kepada orang yang telah menaikkan derajatku. Ya Allah, kenapa Nabi Muhammad mengatakan orang yang meludahi beliau adalah orang yang menaikkan derajatnya? Karena dengan dia melatih aku untuk berjiwa sabar, kata Nabi. Ya Allah, agak lamonara dengan si meri jok kita, ndek demen jok kita. Beli anggamis ibu. Apa beng gamis terus, ya Allah. Beng hadiah. Bau kira-kira?
Insyaallah ndek bau nih. Yang kedua, watasilu mangqata'ak. Sambung hubunganmu kepada orang yang memutuskannya denganmu. Kita nggak pernah salah, tiba-tiba diputusin silaturahim itu dengan kita. Maka kita yang nggak pernah salah, duluan ngendeng maaf jok dengan salah jok kita. Apalagi Malik nih. Amun itu kan deh. Panjak aku jari jolo. Ya dulu salah amun. Mentijo aku gua tungke no ya Malik kan. Ya Allah. Jadi sambung silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya dengan kita. Enggak boleh gengsi. Kalau kita ingin jadi manusia terbaik. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak. Maafkan orang yang pernah menzolimimu. Meskipun dia belum pernah minta maaf kepadamu, maafkan dia. Angka kan iya lamun dengan meninggal dunia Bapak Ibu. Kalau kita selama masih hidup belum sempat minta maaf, maka minimal sang pentakziah di atas kubur yang memintakan kita maaf, atau keluarga kita. Kenapa? Kalaupun ada salah seorang di antara orang yang mengantarkan kita ke kubur masih belum ridho dengan tingkah laku kita, maka jangan harap kita akan mampu mendapatkan kebaikan di dalam kubur kita. Nenek maratu le bagian obel-obel, yaitu tiang takziah. Sampai-sampai wah tetaik gunung, Malik tama ligawah, terlalu takziah nih. Tumben tiang lalu nganing kubur jang kebuka kecopong ke. Kadu berampet si kembi si jauh on. Mau datang itu Malik pas kenjekan takziah selapu jemaah pada lemes. Apa genongkat ke takziah lamun meni jemaah handara balong nongkat dia. Napas di akhir takziah apa ngkat jemaah tuan guru. Dendek belo-belo si takziah hau. Arak-arak 5 menit baik. Tenang wah. Enggak izin takziah tiang. Bapak-bapak, ibu-ibu, selapu sahadir li pemakaman niki, sila lamun arak salah almarhum pada maaf nggih. Sakit-sakit ndak berjawab. Yau kan daripada teduk, enggak tiang. Wah disuruh ita aruan selesai takziah mau nengke beketuan tiang kan daripada berjawab. Maafang almarhum ge. Taduk selapu ndak berjawab. Apuara dengan ledeket tiang kan nganjeng mau dengan niki tokol. Tuan non sambil donga. Ampun ditebani berjawab kena maafang kena bagus almarhum ni telu telang bembek keisi nalae. Telu telang bembek keisian. Ya pun dikembani bani kena bagus nge sarian geteduk. Oh menu. Nah jadi apa kata yang kasihan almarhum lamun menija. Yang kita saksikan itu kebaikan orangnya bukan keburukannya. Kebaikannya meskipun dia orang jahat yang meninggal. Meskipun dia pelaku maksiat yang meninggal, tapi untuk membantu mereka di hadapan Allah bukan menjadi apa? Bukan menjadi ruginya kita di mata Allah, tidak. Justru dengan kita mengikhlaskan perbuatan daripada orang lain yang pernah menzolimi kita kah, yang pernah membuat kita sakit hati kah, dengan jiwa pelungguh yang mengikhlaskan mereka, itu sudah mulia di mata Allah. Itu yang digunakan oleh baginda Rasul. Belajar berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah. Bejari contoh, coba dalam hidup dengan sajin solat apa tidak, dia munafik apa tidak, tetap tabeng nikmat si Allah Ta'ala.
Allah nggak pilih-pilih apa dia muslim atau non muslim, selama dia masih hidup Allah kasih nikmat. Tapi hati-hati dalam nikmat yang udah Allah kasih ke kita, onya-onya. Bisa jadi nikmat itu akan mendatangkan rahmat, bisa jadi nikmat itu akan mendatangkan azab. Ada namanya istidraj. Onya-onya lamun teu istidraj si Allah Ta'ala. Aran istidraj niki ibarat dengan tejonjong si terengoda. Buat tejonjong tuh atas tahu nah. Lagu becat polak. Lamun wah polak jatuhlah kita. Nah jadi bagi orang-orang yang ahlus syuhud, maka mereka belajar dari sifat-sifat dan asma Allah itu, dia belajar untuk bagaimana? Belajar untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Nah niki. Yang kedua, ada kategori Allah menampakkan dirinya dalam diri orang-orang yang min ahlil hijab. Orang-orang yang min ahlil hijab ini bagaimana? Adalah orang-orang yang selalu dalam setiap apa yang dinampakkan oleh Allah, dia selalu mencari keuntungan pada dirinya. Nah iya sih bahaya Bapak Ibu. Maka oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga ibadah kita menjadi ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup nggih? Nah, jadi Bapak Ibu, intinya dalam kajian kita pada malam hari ini, Allah itu menampakkan dirinya fi kulli syai', dalam setiap keadaan. Pada kalimat yang ke-19, kalimatnya beda. Wa huwallazi dhahrihi li kulli syai'. Allah menampakkan, menzohirkan dirinya likulli syai' dengan segala sesuatu. Misal terjadi gempa, nampak enggak kebesaran Allah dari gempa itu? Ya Allah, selapu dengan takbir Allahu Akbar, sindek jari BMKG, selapu jari BMKG, selapu mau ceketani ngeramal isi dengan satetu-tetu. Nah Allah nampakkan dirinya. Dan bahkan banyak orang yang tiba-tiba jadi tukang ramal saat itu. Kenapa? Takut dengan apa yang dinampakkan oleh Allah itu. Jangankan gempa sila. Beberapa hari yang lalu, pada minggu yang kemarin, 4 jelo 4 malam hujan angin, darak bani tedem dengan selapu dengan kena mudahan dendek nak, mudahan dendek nak terjadi, mudahan dendek nak terjadi. Semua berdoa. Yang nampak dalam angin itu siapa? Allah, kebesarannya, kekuasaannya, kemahaperkasaannya Allah. Nah terus kita engkah tahun tebedu, engkah tahun tenunas. Makanya Bapak Ibu, sejahat apapun manusia itu, sekafir apapun manusia itu, maka dalam kolbunya, di penghujung kehidupannya, pasti akan mengakui kebenaran Allah. Pasti itu. Ibarat orang yang sudah tidak berdaya, lalu dengan wahandi berdaya Bapak Ibu, mau tidak mau apa yang belum pernah dia sebut pasti dia sebut. Contoh, dengan lamun tilihang si belabur, ya hanyut si belabur oleh kokok belek, maka dengan apa dia berlindung sudah tidak ada. Kayu ilih kayu sina kapong. Dengan niat apa? Mungkin kayu ini bisa menyelamatkan saya. Ternyata salah.
dengan kayu yang dia pegang, kayu pun juga hanyut. Kadabong eleh, kadabong sida bait, ya pada hanyut. Coba Bapak Ibu, apa yang dia lihat, itu yang dia sebut, dan itu yang dia anggap bisa menyelamatkan dirinya, maka dia akan berlindung dalam hal itu. Tapi dikala semuanya sudah habis, inaknya sudah satak-sakat kali tersebut, ina, wah ndek na bau tulung ta. Semeton yang kita cari ndek na bau datang. Kayu yang ikut hanyut tidak bisa menolong. Kadabong yang hanyut nggak bisa menolong kita. Maka dikala sudah tidak ada yang kita sebut, sudah tidak ada, semuanya sudah tersebut, maka siapa yang akan disebut? Nenek kaji sak menelalu yong katina kake siwah lelah kita semama lalu midang doang. Munuah lelah to lain ngendeng wat, munuah lelah to lain ngendeng syarat, munuah ngendeng to selapu abih tuan guru le timuk le bat lauk daya bih to ngendeng. Maka saya to ngendeng tu tipak kebiaya wah ndarak tadah tu tok ketparan hebat wah ndek narak apa-apa. Nenek kaji sak kuasa, maka Allah yang akan muncul dalam setiap kepasrahan seorang hamba. Fir'aun, kenal de Fir'aun? Dendik kenal wasilah. Fir'aun laknatullah alaih, bagaimana jahatnya mengakui dirinya sebagai Tuhan, tidak sekadar Tuhan, bahkan dia katakan ana rabbukumul a'la. Dia goreng masyitoh dengan anaknya. Udah gitu dia lempar istrinya hidup-hidup karena mendengar istrinya beriman kepada Allah, mengikuti agamanya Musa alaihissalam. Begitu jahatnya Fir'aun, Bapak Ibu. Di akhir hayatnya dikala ditenggelamkan oleh Allah, wah ndek narak bau tulung, hartanya sudah hilang, kehidupannya sudah tidak ada, kekuatannya sudah kosong. Dikala nyawa berada di kerongkongan, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dikala sudah tidak berdaya, tapi itu sudah tidak ada gunanya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih seperti ini bertaubat kepada Allah, masih ada waktu bertaubat. Tapi kalau sudah nyawa sudah berada di ghargharah, bagaimanapun kita mengucapkan taubat di sisi Allah, sudah tertutup pintu taubat kepada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bukakan kita pintu hidayah. Allah bersihkan kolbu kita, Allah bersihkan jiwa kita, Allah jadikan kita menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang pasrah hanya kepada Allah, menjadi hamba yang bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan ujub kita, Allah hilangkan sifat riya kita, Allah hilangkan sifat takabur kita, dan Allah bimbing kita dengan nur ilahiyah agar kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan an-nafsul mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena besok tanggal 31 nggih, orang mau tahun baru Masehi. Jadi tiang pelungguh sami, ya cukuplah kita banyak zikir, banyak solawat, perbanyak amaliyah kita, syukurnya kita perbanyak kepada Allah. Alhamdulillah kita masih hidup di tahun ini
dan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa hidup pada tahun yang akan datang. Berarti umur kita berkurang. Bertambah umur kita zahirnya, tapi hakikatnya berkurang. Sisa hidup kita berkurang. Kesempatan ibadah kita sudah berkurang 1 tahun. Kesempatan sedekah kita sudah kurang 1 tahun. Kesempatan zikir kita sudah kurang 1 tahun. Maka karena itu perbanyak zikir kita, perbanyak ibadah kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua amaliyah kita di tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir wa ilaykan nusyur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.